Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sangkompion Eka Suwarjana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangli. Permisi, Pak Sang. Ayo Pak Budi, silakan duduk Pak Budi. Mohon maaf nih Ki, mengganggu sebentar waktunya. Ya. Apa yang bisa saya bantu Pak Budi? Gini, kebetulan kemarin Pak Tegar sempat ngobrol-ngobrol singkat dengan saya waktu jam-jam istirahat. Katanya beliau ingin berbagi cerita terkait beberapa masalah yang beliau temui di kelasnya. Jadi untuk hal tersebut nanti Tia mau minta bantuan Pak Sang untuk mendampingi agar istilahnya apa yang saya sampaikan ke Pak Tegar biar ada juga yang istilahnya nanti meluruskan kalau mungkin terlalu bengkok atau kelewatan itu Pak Sang. Oh iya, berarti bagian yang saya harus amati sebagai pendamping apa itu Pak? Nanti kan saya akan melakukan coaching sederhana yang menggunakan model Tirta itu yang mana ada di sana saya berusaha untuk menggali tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah dari Pak Tegar, selanjutnya rencana aksi beliau serta bagaimana nanti komitmen dan tanggung jawab beliau. Nanti mohon bantuannya Bapak untuk mengamati apakah langkah-langkah tersebut sudah terlaksana atau belum itu Bapak. Oh iya. Ya berarti untuk pengembangan dirinya, berarti untuk mau mengembangkan alur cerita ya Pak ya. Nah, kalau begitu harapan dari observasinya ini pasca ini apa Pak? Tentu yang menjadi harapan adalah teratasinya dan juga nanti Pak yang paling penting Pak Tegar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nanti kan saya sifatnya hanya menuntun dan memfasilitasi dari Pak Tegar itu sendiri. Oh, kalau gitu iya Pak, siap kalau itu saya siap untuk mendampingi Bapak. Nah, sekarang kita langsung saja untuk melaksanakan coaching Bapak. Iya. Mohon kesediaan Bapak nanti untuk ikut ke ruang gini ya, ruang coaching karena kebetulan kan Pak Tegar sudah yang minta untuk menunggu di ruang coaching. Mari Iya. Bapak. Ya siap. Ayo. Permisi Pak Tegar. Udah lama menunggu ya. Selamat pagi Pak Budi. Enggak kok, udah ada. Enggak terlalu lama kok menunggu, Pak. Oke. 2 tahun lah. 2 tahun, nggak lama-lama juga ya. Tadi saya sempat ketemu sama Pak Sang dulu, minta biar ada juga yang nanti pihak ketiga istilahnya yang ya membantu meluruskan kalau misalnya ada yang dalam pengobrolan kita yang nanti kurang pas nanti biar dibantu. Silakan Pak Sang duduk nih kebetulan juga Pak Tegar Pak sudah sini. Silakan Pak Eka. Oke, jadi kopinya sudah siap Pak Tegar? Ya, sudah. Lagi dipesan itu, Pak. Oke. 2 tahun lagi datang. Kelamaan itu. Jadi gimana? Katanya kemarin mau cerita apa ini? Kayaknya ada sesuatu yang menarik nanti yang kita bahas. Pak, kedatangan saya kemari, mohon maaf menyita waktunya, ada sedikit masalah yang saya hadapi di kelas berkaitan dengan pembelajaran di kelas, berkaitan dengan juga kebutuhan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sedianya akan saya terapkan di kelas. Tetapi memang ada satu kendala bahwa ada satu siswa dia tidak bisa membaca, Pak. Seperti itu. Namanya Oh, Nyoman. begitu. Namun sebelumnya gimana Pak? Kabarnya hari ini sehat? Oh, sehat, Pak. Pasti Oke, sehat. ya. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak berkeinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun terkendala adanya si Nyoman ini yang kita tahu bacanya masih belum bagus begitu Pak ya? Pak. Bacanya Uh, belum bagus dan ya bisa dikategorikan ya belum bisa baca lah, Pak. Soalnya ya mungkin saya nggak tahu ada kelainan lain atau memang tidak bisa baca. Saya belum sampai ke tahap itu. Cuma itu memang salah satu masalah yang memang harus kita selesaikan.
di mana kan bentar lagi kan pembelajaran akan dimulai kan Pak di Hmm. tahun ajaran yang baru ini. Saya khawatir bahwa nanti si Nyoman ini tidak dapat eh, mengikuti pembelajaran dengan baik berkaitan dengan kekurangan yang dia punya itu. Oh gitu. Jadi eh, harapan Pak Tegar melalui ketemu sama saya nanti kira-kira apa? Oke, saya pengennya sih sharing aja sih Pak. Mungkin dengan mencurahkan masalah saya ini, nanti kita bisa memunculkan solusi. Mungkin kita bisa apa namanya, bisa ada kerjasama, mungkin saling membantu, bergotong royong, supaya permasalahan Nyoman ini bisa teratasi dengan baik. Oh, Saya menyadari bahwa si Nyoman ini kan nantinya akan apa namanya, tidak satu kelas saja, bahkan nanti dia akan berhadapan dengan guru-guru mata pelajaran yang lainnya, seperti itu, Pak. ya. Harapan dan tujuan yang sangat mulia sekali dari Pak Tegar ya. Luar Oke, Pak, biasa terima sekali kasih, ya. Pak. Luar. Selanjutnya apa yang kira-kira sudah Pak Tegar coba lakukan untuk mencapai harapan dan tujuan yang Pak Tegar inginkan tersebut? Oke, untuk tahap awal saya kemarin udah tes diagnostik, Pak. Hmm. Nah, di tes diagnostik itulah saya ketemu si Nyoman ini ternyata baca soal pun tak bisa, seperti itu. Jadi ini masalah krusial untuk saya bahwa ya nanti gimana nih dalam pembelajaran saya kan pembelajaran sejarah. Hmm. Tentunya literasi itu kan sangat penting. Sementara si Nyoman ini nggak bisa membaca. Nah, itu nanti eh, apa ya, masalah-masalah itu nanti yang dikedepankan di kedepan harinya nanti jadi mungkin akan berdampak ke guru-guru lain atau ke pribadi Nyomannya sendiri, seperti itu bisa buat dia jadi minder gara-gara masalahnya itu. Seperti itu Oh sih, Pak. gitu. Oh gitu. Jadi tadi Pak Tegar sudah mencoba melakukan tes diagnostik dan kemudian ditemukan bahwa si Nyoman ini baca soal aja nggak bisa. Nah itu kan Oke. menjadi suatu masalah yang akan sangat mengganggu seperti Pak Tegar katakan. Di dalam proses tes diagnostik tersebut, selain masalah dari si Nyoman ini, kira-kira ada nggak hal lain yang menjadi tantangan dari apa yang Pak Tegar lakukan untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut? Nah, jadi selain si Nyoman ini kan menjadi efek domino itu, Pak. Jadi Hmm. gara-gara ketahuan si Nyoman ini nggak bisa baca kan, jadi ada masalah lain. Mungkin saya harus memetakan ulang materi-materi pembelajaran yang Hmm. saya buat, kemudian harus memetakan ulang metode-metode yang saya buat berkenaan dengan adanya kasus spesial ini, gitu, Pak. Oh gitu. Jadi lebih kepada si Nyoman ini nanti berefek semua kan itu menjadi tantangan utama jadi. Oke, oke. Kemudian selanjutnya karena kita sudah mengidentifikasi bahwa si Nyoman, kondisi si Nyoman ini menjadi suatu masalah dan menjadi efek domino bagi teman-temannya. Selanjutnya mari kita bicarakan terkait strategi dan upaya yang akan Pak Tegar lakukan. Kira-kira Pak Tegar pasti sudah membayangkan dan sudah memetakan si Nyoman ini begini, si Nyoman ini begitu. Kira-kira apa yang akan Pak Tegar lakukan untuk mengatasi kesulitannya si Nyoman ini? Yang pertama, saya akan koordinasi dengan guru-guru lain, termasuk dengan kepala sekolah dan waka kurikulum. Ya. Nah, kemudian saya juga membagikan masalah ini ke guru-guru yang terlibat di dalam mata pelajaran yang diampunya nanti, yang melibatkan si Nyoman ini. Sharing lah tentang masalah yang ada, mungkin di situ solusi juga mungkin ada yang bisa ide-ide yang muncul dari situ. Kemudian untuk saya sendiri sih saya sudah eh, mempersiapkan sih Pak untuk rencana-rencana yang akan saya buat untuk si Nyoman ini karena dia tidak bisa membaca, maka saya akan mungkin akan mempersiapkan media pembelajaran yang
sifatnya audiobook, bisa podcast, demikian, bisa bukunya dalam bentuk audiobook seperti itu. Saya tadi juga udah searching dan browsing bahwa Kementerian Pendidikan juga menyediakan buku yang versi suara gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa dipergunakan untuk si Nyoman sebagai bahan media ajarnya. Kemudian yang nggak kalah penting nanti juga saya akan menginisiasi bahwa si Nyoman ini layaknya belajar membaca dulu lah di jam-jam khusus seperti itu di guru-gurunya. Mungkin kalau nggak ada jam khususnya, mungkin guru mapelnya nanti bisa memberikan les baca 15 menit setiap pembelajarannya, demikian meluangkan waktu demikian untuk si Nyoman ini belajar baca setiap harinya seperti itu. Jadi kalau satu hari itu ada misalnya 5 guru yang masuk kan 15 menit kali 5 kan dia belajar baca, dia kan lumayan lah bisa terkena dampaknya seperti itu. Oh ya, rencana yang sangat luar biasa sekali. Nah, ada beberapa rencana yang tadi Pak Tegar sampaikan. Kemudian sebelum Pak Tegar melaksanakan istilahnya yang mana jadi prioritas, tentu Pak Tegar terlebih dahulu sudah mencoba untuk memahami daripada penyebabnya si Nyoman tidak bisa baca itu. Kira-kira apakah Pak Tegar sudah mengetahui apa yang menjadi si Nyoman ini kok nggak bisa baca dia? Nah, itu Pak yang belum saya dapatkan secara lebih detail. Melalui wawancara singkat saya dengan si Nyoman ya, dia bilang ya dia yang nggak bisa aja gitu. Nah, dalam Gitu. dalam hal ini ya mungkin saya harus konsultasi dengan guru BK atau guru-guru yang terkait, inklusi mungkin yang bisa menyimpulkan secara pasti penyebab si Nyoman ini tidak bisa baca. Mungkin ada kelainan medis atau kelainan mental atau kelainan yang lain. Ada banyak faktor yang mungkin bisa kita pertimbangkan nantinya sehingga nanti bisa menghasilkan kesimpulan yang pasti tentang penyebab si Nyoman ini tidak bisa Gitu. baca seperti itu, Kak. Ya, sangat luar biasa. Jadi yang pertama dari rencana aksi Pak Tegar tersebut nanti yang menjadi prioritas terutama kan di kelas. Kalau masalah koordinasi dan komunikasi dengan guru BK maupun dengan kepala sekolah dan lainnya kan itu sifatnya di belakang layar lah. Nah, kemudian yang jadi prioritas Pak Tegar nanti dari rencana aksi tersebut apa sih yang jadi prioritas Pak Tegar nanti di kelas? Nah, yang prioritas saya juga ini Pak, dari alternatif solusi yang barusan tadi, mungkin saya akan memprioritaskan bahwa saya akan menggunakan media belajar berupa berbasis suara seperti itu. Mengingat itu pula yang jadi kelebihannya si Nyoman ini kan, walaupun dia kurangnya nggak bisa baca, tapi kan dia bisa mendengar. Nah, potensi itu yang akan kita gali seperti itu, yang kita gunakan sehingga nanti Nyoman dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Oh, demikian. Jadi untuk kira-kira ada hal yang bisa dibantu oleh Tiang dalam penerapan tersebut? Nggih, Pak, nanti kita sama-sama coba cari tahu, Pak. Nanti kita sama-sama koordinasi ke yang lain. Siapa tahu ada ide-ide yang muncul, entah itu dari Bapak, entah itu dari saya, ide-ide yang lain yang muncul dari teman-teman. Nanti kita bisa eh, gunakan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, dari rencana aksi tersebut tentu Pak Tegar sudah merencanakan evaluasinya akan seperti apa. Nah, dari evaluasi tersebut yang menjadi indikator keberhasilan misalnya kalau kita rentang 1 sampai 10 yang bisa menjadi indikator bahwa rencana aksi Pak Tegar itu sudah mencapai 9 itu misalnya. Kira-kira apa yang akan Pak Tegar gunakan untuk indikator keberhasilan? Nggih ya Pak, yang paling menantang ini sebetulnya ya penyebab si Nyoman ini nggak bisa baca. Nah itu kan butuh beberapa diagnosa.
butuh beberapa orang yang punya pandangan tertentu untuk apa namanya, untuk menggali masalah dari si Nyoman ini, kemudian nanti didapatkan sebuah solusi dari si Nyoman itu. Nah, dari situ nanti kita jika sudah mendapatkan hasil yang klop, udah mendapatkan diagnosa yang pasti, penyebabnya apa, nah nanti dari situ kita bisa menjadikan acuan untuk uh, menyelesaikan masalah si Nyoman itu. Nah, jadi kalau penyebabnya sudah diketahui, kemudian metodenya sudah jalan, si Nyoman bisa menerima apa namanya pembelajaran berbasis suara, berbasis lisan, saya kira bukan tidak mungkin hasilnya nanti bakal jadi 9. Oke, sangat luar biasa. Kalau memang seperti itu, mari kita implementasikan itu. Tentu sampaikan juga rencana Pak Tegar tersebut dengan teman-teman. Nanti terutama kan dengan guru bahasa Indonesia, jadi biar pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Saya rasa rencana tersebut sangat luar biasa. Dan selanjutnya tentu di dalam setiap rencana perlu suatu komitmen dan sebagai bentuk tanggung jawab Pak Tegar dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut. Kira-kira komitmen dan tanggung jawab yang ingin Pak Tegar munculkan di sana seperti apa nanti? Oke, komitmen saya adalah ya karena Nyoman ini adalah anak yang spesial. Saya percaya Nyoman ini adalah titipan dari Tuhan. Memang ya begini adalah jalurnya, seperti itu kepercayaan dari Tuhan. Nah, saya sebagai guru, jika dititipkan masalah seperti ini, tentunya saya akan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu juga saya akan tuntut guru-guru lain juga berpandangan yang sama bahwa si Nyoman ini ya memang udah ditakdirkan di sini, memang udah jalan Tuhan dia kemari. Kalau udah sampai di sini juga dia nggak bisa baca juga, ya patut dipertanyakan juga kita sebagai guru-guru ini kita ngapain aja seperti itu. Nah, demikian Pak. Mari kita bergerak bersama atasi masalah si Nyoman, ya, biar si Nyoman bisa membaca. Kalaupun tidak bisa membaca, tetap tidak bisa membaca, atau mungkin karena dia punya kelainan seperti disleksia yang mana melihat hurufnya dari belakang semua. Nanti yang terpenting dia karakternya bagus, dan kemudian profil Pancasilanya dapat, itu yang kita utamakan. Ya. Itu sebenarnya yang saya harapkan Pak, bahwa nanti si Nyoman ini walaupun nanti terjadi indikasi medis yang di luar yang bisa ditangani oleh seorang guru, setidaknya kita sebagai seorang guru sudah berhasil lah menemukan penyebab dari si Nyoman ini sehingga bisa ditangani secara profesional seperti itu. Saya dukung penuh rencana Pak Tegar, ya, rencananya sangat luar biasa. Sekiranya kita sudah menemukan, Pak Tegar sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan rencana aksinya sudah ada, mari kita implementasikan itu dan semoga masalah si Nyoman ini bisa teratasi. Ya, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Pak Tegar sampaikan? Saya kira cukup Pak, cukup membantu sekali percakapan hari ini. Semoga seperti harapan Bapak, semoga kita bisa mengatasi masalah si Nyoman ini dengan baik. Nah, ya, lebih tepatnya Pak Tegar yang menemukan solusinya sendiri. Kalau Tiang kan hanya sebatas bertanya, justru Tiang yang banyak mendapat ilmu dari Pak Tegar, ya. Pak. Terima kasih Pak. Demikian Pak Sang. Tadi Tiang sudah berbicara singkat seperti yang Pak Sang dengarkan tadi. Kira-kira mungkin ada hal yang ingin Pak Sang sampaikan, yang persilakan Pak. Iya Pak Budi, sangat bagus, sangat menarik, banyak hal-hal baru yang saya dapat tentunya dari percakapan Bapak dengan Pak Tegar tentang Nyoman. Nah, begini Pak, dari percakapan tadi banyak hal yang Bapak gali, habis itu mendapatkan solusi dan lainnya. Nah, untuk sekarang ini mungkin Tia mau tanya gimana sih performa diri Bapak tadi, menurut Bapak sendiri itu gimana? Ada
dari coaching tadi, tentunya Bapak bisa menilai performa coaching tadi dalam kompetensi diri Bapak. Kalau berbicara tentang kompetensi, kalau misalnya kalau kita hubungkan dengan gimana menyampaikan pertanyaan, gimana mendengarkan dan lain sebagainya terkait coaching, ya mungkin masih belum sempurna dan masih perlu untuk berlatih. Namun dalam hal ngobrol tadi ya ngalir aja. Jadi saya menikmati obrolan tersebut bersama Pak Tegar. Jadi sekat antara coach dan coach itu nggak ada. Jadi lebih kepada ngobrol seperti ngobrol di warung kopi bersama seorang teman. Iya. Iya Pak. Oke. Sangat bagus. Nah gini Pak, untuk mungkin Bapak performa tadi dari skala 1 sampai 10 masuk di skala berapa Pak? Ya mungkin masih 8 lah ya, masih perlu untuk beberapa hal perbaikan, masih di 8. Jadi kritik dan saran dari rekan-rekan sejawat tentu masih yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan. Demikian. Pak Budi. Ya. Nabi Basang. Pak Budi. Ya, Nabi Basang. Pak Budi. Ya, halo, Pak Sang. Pak Budi. Iya, Pak Sang. Pak Tegar dengar suara saya ya? Dengar Pak, kayaknya Pak Sang Kompiang yang lagi. Oh, kayak Pak Sang Kompiang. Nggak apa-apa, Pak wajar. Budi. Ya. Ya. Wajar kok Pak, kalau Ya. online gini banyak kendala. Walaupun Ya. lagi terekod nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau dari Pak Tegar sendiri gimana tadi perasaannya Pak Tegar? Ya, saya ini Pak, saya senang sekali bahwa bisa menyalurkan masalah demikian sehingga membuat pikiran saya lebih tenang sehingga solusi-solusi itu bisa muncul dengan sendirinya seperti itu. Dengan bantuan Pak Budi juga, dengan pertanyaan-pertanyaannya yang bisa memancing berpikir untuk mendapatkan solusi, itu juga sangat membantu sekali. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Ya itu Pak Budi. Ya. Tadi sampai di mana dia? Ya. Sampai di penilaian diri dari skala Ya, 1 sampai 10 masuk di mana itu Bapak? Kalau Tiang Rasa masih di 8 lah ya, masih nanti juga perlu untuk kita diskusi bersama untuk memperbaiki itu dan mencapai yang terbaik untuk anak didik, Bapak. Wah, sudah sangat tuh. Masih kurang lagi 2 itu. Mungkin Pak, untuk mengisi lagi 2 ini apa yang Bapak akan lakukan ke depannya supaya bisa menjadi seorang coach yang baik? Ya, yang pertama tentu banyak berlatih, hasilnya akan jauh lebih bagus. Kemudian seiring pengalaman tentu akan meningkat, dan yang tidak kalah penting adalah belajar lebih banyak dari teman maupun dari sumber-sumber lain. Nah, Bapak ya. Nah, untuk sekarang ini untuk hasil dari pengamatan saya selama Pak menjadi seorang coach dari Pak Tegar. Dari keseluruhan hasil pengamatan Tiang ini sudah sangat bagus, mengalir seperti air, seperti yang namanya juga alur tirta ya, air mengalir seperti tirta, tirta itu air, ya di sana bisa memposisikan sebagai seorang pendengar yang baik, habis itu menggali potensi, menguatkan potensi diri, habis itu menemukan solusi dari diri coachingnya. Nah, itu sangat baik sekali. Kelihatan sangat nyaman gitu, nyaman mengalir, jadi tanpa ada sekat. Karena kadang menjadi seorang coach dan coach itu amat susah ya. Kadang coach itu harus pintar menggali potensi dari coachingnya. Kadang juga coachingnya menyampaikan sesuatu, coachnya ini harus menjadi seorang pendengar yang baik. Habis itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah sangat bagus sekali kalau saya pribadi menilai sebagai seorang pengamat, sudah sangat bagus. Nah, sekarang rencana tindakan ke depannya gimana Pak Budi?
Kalau untuk masalah rencana tindakan ke depan mungkin lebih kepada perbanyak koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman. Ya ini yang berhubungan dengan coach ini gimana Pak? Dalam untuk peningkatan untuk dengan cara tingkat lanjut untuk meningkatkan yang lagi 2 ini tindak lanjut ke depannya gimana? Kalau untuk meningkatkan lagi 2 ini tentu nanti kan seiring nanti terus kebiasaan memakai teknik coaching ini tentu akan seiring waktu membaik, dan lebih daripada itu adalah menerima kritik dan saran dari teman-teman. Demikian Bapak. Ya sangat bagus Pak Budi. Nah untuk tindakan dalam waktu dekat ini apa Pak? Untuk meningkatkan meningkatkan posisi diri sebagai seorang coach dalam waktu dekat apa rencananya Pak? Kalau dalam waktu dekat yang mungkin bisa saya lakukan segera adalah yang pertama tentu melakukan refleksi dulu ya. Refleksi dari apa yang sudah kita lakukan baik saat praktek maupun saat sekarang terkait coaching. Kemudian dari refleksi itu baru nanti apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Iya Pak, sangat sebenarnya saya yakin Pak Budi ini dalam waktu dekat untuk mengisi posisi slot 2 ini kayaknya akan cepat karena Bapak memiliki kepercayaan diri yang baik. Satu itu kepercayaan diri yang baik, sebagai pendengar yang baik sudah tertata dengan bagus Pak. Nah, itulah penilaian dari keseluruhan dari penilaian saya sebagai pengamat. Nah, mungkin ada yang Bapak mau tanyakan ke saya sebagai seorang pengamat untuk penilaiannya sudah tadi Pak? Sementara belum ada Pak, mungkin nanti setelah berjalan mungkin ada hal-hal yang ingin tanyakan, yang akan komunikasikan dengan Bapak maupun dengan Pak Tegar, kita akan kolaborasi bersama. Iya Pak, sangat-sangat bagus, dilanjutkan, diimbaskan Pak ya sama teman-teman. Nah, gunakan metode ini dalam menyelesaikan suatu masalah di sekolah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Terima kasih juga Pak Tegar untuk Terima kasih coachingnya dan juga Pak. Sama-sama. Iya, sama-sama, makasih. Selamat pagi. 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 Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih.